Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel Hasrat ini. Dan kali ini kita mau membahas tentang February Challenge yang ketiga, yaitu kita akan lihat dulu di buku agenda kita. Itu kita kan sudah membuat agenda ini. Nah, ini menjadi panduan untuk kita, walaupun masih hanya 5. Yang ketiga ini kita akan membuat konten dari penelusuran istilah di pencarian YouTube, yang mana bisa kita ketahui di Creator Studio, di aplikasi Creator Studio. Kita akan lihat dan kita akan mencoba mensajikan pada teman-teman ternyata apa sih yang ada di Creator Studio ini. Bagi yang belum punya aplikasi, silahkan kalian bisa unduh aplikasi YouTube Studio ini, JT Studio, agar ini bisa kita gunakan untuk analisa kedepannya. Analisa yang ada di sini kan nantinya menyajikan data-data tuh. Nah, data-data yang ada di sini itu bisa kita jadikan sebagai bahan ataupun sebagai panduan untuk membuat konten selanjutnya gitu. Nah, sesuai dengan agenda yang kemarin, dan sebelumnya ini ya, kita evaluasi terlebih dahulu yang kemarin itu kita uploadan yang mulai Februari ini. Itu ada yang namanya kita ngaji hikam bersama Gus Eza Sadewa, dan itu ternyata lumayan terpengaruh, tapi tidak begitu fantastis banget sih. Memang ini baru 48 jam, belum sampai 2 hari itu sudah 42 tayangan. Tetapi ada sedikit perubahan itu di pagi ini ya, di pagi ini ada perubahan yang lumayan juga penayangannya. Dan untuk keseluruhan ini Februari Challenge yang pertama dan Februari Challenge yang kedua, mohon maaf ini masih dalam proses waktu rekaman ini, jadi belum belum sampai gitu. Terus nah, untuk yang Februari Challenge yang pertama ini kita sudah mendapatkan 23 penayangan selama 12 jam. Jadi setengah hari itu 22 ya, nggak tahu juga ini nantinya. Dan kita akan lihat progresnya, yaitu di 48 jam terakhir ada 270, yang lumayan ada peningkatan. Itu bisa kita lihat grafiknya ya. Nah, ini grafiknya 270 itu di pukul 19 sampai 20 tanggal 2 Februari kemarin. Ini lumayan ada kenaikan walaupun 19, tambahnya dikit-dikit tapi disyukuri gitu kan. Ini 5 sampai 6 lumayan juga, sampai 16. Kemudian berlanjut ke tadi di agenda kita, yaitu kepenelusuran ya. Ini berarti belum maksimal secara kesimpulannya, ini belum maksimal, tetapi tidak apa-apa karena kita mencoba dan kita belum buat konten yang nantinya kita eksperimentalkan gitu. Kalau Februari Challenge ini kan membahas tentang cara-caranya, sedangkan konten yang nantinya akan kita buat itu beda dari Februari Challenge ini gitu. Nah, di sini kita akan lihat. Nah, bagi kalian teman-teman yang punya JT Studio ini, mohon maaf ini ada di samping jalan, jadi agak lumayan berisik, tapi semoga aja sih tetap terdengar suaranya ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat atau membuat konten, tema kontennya dengan cara analitik ini. Kita lihat di lihat lainnya, di analitik lihat lainnya. Kemudian di sini kan ada ringkasan, pendapatan, penemuan, penonton, konten interaktif, playlist. Nah, kita lihat di penemuan. Nah, di penemuan ini itu ada beberapa komponen, ada tayangan, rasio klik tayangan, jenis sumber traffic, sumber teratas eksternal. Ini tayangan itu beda dengan penayangannya. Kalau tayangan ini lebih ukurannya lebih jelas, lebih banyak. Ini artinya adalah penayangan ya, tayangan yang YouTube itu rekomendasikan. Misalkan kita muncul di rekomendasi, itu juga termasuk dalam hitungan tayangan. Tapi penayangannya atau watchingnya itu ketika itu diklik gitu loh. Ketika diklik baru masuk ke penayangan. Sedangkan tayangan ini itu ketika direkomendasikan. Rasio klik tayangannya selama 28 hari terakhir 4,0. Dan kita coba lihat di 7 hari terakhir. Ya, ini tanggal 1 Februari itu 3,7. Ya lumayan lah, 3,7. Terus jenis sumber trafficnya ada penelusuran YouTube. Ini bagus sebenarnya penelusuran YouTube ini. Kalau misalkan ini trafficnya seperti ini, berarti otomatis kita akan lebih enak ketika membuat konten yang nantinya di bawahnya ini. Berdasarkan ini sumber eksternal teratas, yaitu ketika kita sharekan ke yang lain, ke media sosial ataupun ke Google dan sebagainya, itu ada di Google Search. Jadi ini aku belum begitu mengetahui banget sih. Ada dari WhatsApp 3,3. Ini selama 28 terakhir. Akan kita lihat di minggu pertama lebih ke Google Search dan lainnya 54.
nggak tahu juga sih, aku belum begitu mengerti banget. Terus ini yang terpenting adalah istilah penelusuran YouTube. Kita ulangi, istilah penelusuran YouTube teratas. Nah, ini merupakan istilah-istilah yang orang itu ketika mengetik ataupun mencari tentang tetua bumi ataupun tentang istilah ini tak ada ular terbesar, muazin dan sebagainya ini, itu ketika diketikkan kemudian muncul, mungkin ada di video kita muncul di situ, ataupun orang mengeklik mencari tetua bumi ini atau ular terbesar di dunia, kemudian di share terus melihat suatu konten di YouTube, kemudian kita muncul di rekomendasinya. Itu juga termasuk salah satu kenapa kita masuknya ke ini istilah penelusuran YouTube teratas. Nah, selama 28 hari terakhir itu kita ada yang namanya tetua bumi. Nggak tahu tetua bumi itu apa, kemudian ada ular terbesar di dunia, kemudian muazin tipis. Nah, ini grafiknya yang paling besar adalah tetua bumi, yaitu 9,1%. Ini bagus karena melihat hal ini berarti selama 28 hari terakhir ini sumber penelusuran YouTube yang paling dicari dan itu konten kita ataupun channel kita ini ikut di dalamnya, itu berarti adalah tetua bumi ini. Nah, kemudian di bawahnya ada ular terbesar di dunia. Ular terbesar di dunia ini ya ada satu konten yang membahas tentang ular dan dua, itu juga termasuk, tapi hanya 1,3%, yang lainnya 0,0,0 semua. Dan kita bisa lihat tema yang sering muncul adalah misalkan ini tetua bumi, kemudian ular terbesar di dunia, muazin tipis. Ini yang seragam berarti ada ular terbesar di dunia, azan merdu punggak, tetua bumi Aceh, ya berarti tetua bumi Aceh. Kemudian Mbah Mungin penampakan ular itu buah. Nah, berarti ular ini, tema ular terbesar ini menjadi tema yang menarik dan itu menjadi istilah penelusuran yang paling dicari di YouTube kita selama 28 hari terakhir. Atau kita coba lihat di 7 hari terakhir. Nah, di 7 hari terakhir atau seminggu ini, selama seminggu terakhir ini adalah ular terbesar dunia. Ini mungkin ada kaitannya dengan tetua bumi tadi, karena tetua bumi di sini hanya 1%, dan ini selama seminggu kemarin itu ular terbesar dunia 3,6%. Nah, sesuai dengan panduan yang ada di sini, maka kita akan ambil tema yaitu tetua bumi ataupun ular terbesar di dunia. Akan kita buatkan konten mengenai hal itu lagi. Nah, sebelumnya teman-teman, karena kita belum tahu tetua bumi itu apa, karena kita ini membuat konten yang ketiga ini, membuat konten dari penelusuran istilah 28 hari terakhir cari bahan YouTube. Nah, intinya adalah penelusuran YouTube ini yang 28 hari terakhir, yang paling teratas adalah tetua bumi, ya tetua bumi 9,1% sama 28 hari terakhir. Dan karena kita belum tahu tetua bumi itu apa, akan kita cari sumbernya di YouTube. Kita cari di YouTube, kita coba cari, kita akan ketikkan tetua bumi. Tetua bumi, apa sih tetua bumi itu? Akan kita lihat. Oh, yang muncul ketika kita klik tetua bumi ini, ternyata yang muncul adalah nih, ditemukan ular terbesar di dunia. Kemudian semua memberikan, ini ada yang monster, kemudian ular selama 1000 tahun, berusaha ular raksasa 80 meter berumur 1000 tahun, kemudian ular lagi. Sebentar. Oh iya, masih, mohon maaf. Kemudian ular raksasa batu, penampakan domet aja, tetua bumi hal misterius terekam. Mohon maaf, ini sinyalnya agak lumayan ya, agak lumayan kurang. Nah, ini ular lagi. Banyak sekali tetua bumi ini ternyata membahas mengenai ular terbesar di dunia. Atau ini, awalnya pada nggak percaya kalau ternyata manusia ini adalah manusia tertua di dunia. Kemudian ini 5 tempat yang dijamah, sungai masih alami, harusnya ada pohon dan misteri Sungai Aceh. Nah, ini termasuk salah satu itu yang ikut ketika dicari tetua bumi. Ternyata channel YouTube Kreator Mencoba ini masuk di urutan keberapa itu, dan ini ada Titan Buah Aceh, penemuan ular besar di dunia giant Titan Buah oleh Google Maps. Berarti otomatis karena memang ternyata tetua bumi ini masih banyak kaitannya dengan ular terbesar di dunia, kita akan membuat konten mengenai ular terbesar di dunia lagi. Akan kita coba, dan apakah itu akan meningkatkan penayangan? Nah, hasilnya akan kita sharekan, akan kita bagikan besok.
besok-besok ketika kita sudah selesai membuat ini dan kita sudah penayangannya sudah lumayan selama 1 hari berapa gitu. Karena kita belum tahu kan, dan ini perlu diketahui teman-teman bahwa di YouTube Studio ini atau YouTube Studio ini sumber datanya itu nih biasanya ringkasan real time, ada memang real time-nya, tapi untuk kayak pendapatan, kalau misalkan nanti besok sampai ke evaluasi pendapatan itu tertunda 1 hari teman-teman. Ya memang sih nggak begitu penting sih. Yaudah ini aja dulu. Jadi itu teman-teman yang menjadi bahan untuk yang menjadi kesimpulannya adalah kita akan membuat konten mengenai ular terbesar di dunia sebagai uji coba yang pertama. Apakah berhasil ataukah hasilnya akan sama saja. Hasilnya hasil dari eksperimen ini akan kita bagikan di berikutnya, di Februari Challenge berikutnya. Untuk Februari Challenge yang ketiga ini mungkin itu saja dulu, dan silahkan teman-teman bagi kalian yang mempunyai ide atau komentar atau masukan, kritik, saran ataupun kasih challenge ke aku, boleh kalian isikan di kolom komentar ya. Terima kasih, mungkin itu saja. Jangan lupa bahwa saja eksperimen itu berarti kita akan mencoba learning by doing, artinya adalah melakukan sesuatu, belajar ketika melakukan sesuatu, ataupun kita belajar dengan melakukan sesuatu. Ya itu saja, terima kasih, thank you. Jangan lupa ditunggu untuk hasilnya besok-besok ya.